Iya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini tadi kalau Bapak Ibu yang belum memiliki paket basic, nah ini caranya kita pilihnya ke menu yang upgrade tadi ya, upgrade order. Nanti tampilannya sama seperti yang tadi. Jadi kita tinggal klik add item, nanti kita cari namanya basic care. Ini biasanya paling bawah deh ya. Ya. Tinggal pilih paket mana yang kita mau ambil. Ini basic care 1, 2, 3, dan 4. Ini ada 4. Tinggal klik aja nih yang mana yang mau kita pilih. Nah setelah itu sama ya, tinggal pembayaran tadi mau pakai lotus cash atau pay atau split sama, seterusnya sama. Setelah itu kita pilih submit. Jadi pemilihannya yang untuk pemilihan barang baik RO mau upgrade mau untuk item pemilihan basic ini sama ya caranya. Nah di sini mungkin tadi kan untuk member baru ya. Nah sekarang untuk RO. Untuk RO itu kita klik sama di tempat posisi sales order tadi. Ini tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kita pilih tahunnya sih udah pasti ya. Ini mungkin contohnya tahun 2018. Nanti kita bisa lihat sini bulan apa yang kita mau lakukan RO-nya ya. Bulan yang diinginkan. Nah, misalkan di sini bulan September ya udah kita kliknya di sini repeat order sini karena kita bisa lihat juga yang bulan sebelumnya udah achieve, ini berarti udah selesai ya. Tinggal yang merah ini yang belum, kita order sini, tinggal klik, nah tapi tampilannya seperti ini. Ya, nanti kita tinggal pilih mau shipping atau pick up ya. Terus jangan lupa masukin mobile stockist code. Jadi mobile stockistnya siapa? Itu masukin. Nah, di sini ada menu dua pilihan, ini adalah RO only current month dan split RO for several month. Ini bedanya apa? Kalau kita melakukan RO lebih dari 30 PV, kelipatan 30, kita harus pilihnya ini ya, split order supaya PV-nya terdistribusi ke bulan-bulan berikutnya. Nah, kalau semua kita lupa ya di RO ini, jadi di bulan tersebut saja yang ada RO-nya ya. Oke, selanjutnya kita dibawa ke menu ini pemilihan barang sama, tampilan juga sama seperti tadi. Kita add item, nanti pilih barangnya, nanti keluar PV-nya berapa, ini hitung sendiri dari komputer sudah ada. Nah di sini berhubung PV-nya 150 PV, itu berarti kan untuk 5 bulan ya Bapak Ibu ya. Nah 5 bulan itu karena di sini udah pilih split RO, maka di sini keluar tampilannya otomatis dibagi terdistribusi ke 5 bulan. Di September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah ini langsung otomatis terbagi ya, jadi maju ke depan. Nah untuk ada juga pertanyaan kalau seumpama RO itu boleh nyicil nggak? Sebenarnya RO boleh nyicil. Kan persyaratan RO adalah minimal 30 PV. Jadi dalam 1 bulan, misalkan di awal bulan kita RO 20 PV dulu misalnya. Tapi harus ingat sebelum tanggal 30 atau 31 akhir bulan, kita harus menambahkan jumlah PV-nya sehingga minimal 30 PV supaya memenuhi syarat untuk dapat bonus RO ini ya. Dan untuk misalkan untuk RO-nya misalnya 50 PV, kan ada yang juga nanya 50 gimana ya? Kalau RO 50 PV, walaupun kita pilih split, tetap dihitung 1 bulan karena sisanya 20 itu nggak terhitung jadinya ya. Makanya sebaiknya kalau kita RO itu sebaiknya kelipatan 30. Jadi kelipatan 30 bisa dibagi ke distribusi ke bulan-bulan berikutnya ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi menunya ada informasi sekilas ya, ini di back office kita itu ada menu-menu ya tadi ya, ada network bis. Jadi kita bisa melihat jaringan kita. Terus di sini ada sponsor preview, ada placement genealogy, dan network genealogy. Nah ini kan kalau sponsor preview itu adalah untuk memantau perkembangan jalur sponsor. Kalau placement yaitu memantau perkembangan jalur placement. Ini mungkin Bapak Ibu yang baru mungkin masih bingung nih, bedanya sponsor atau placement. Jadi kalau sponsor itu adalah jalur di mana member-member tersebut adalah yang kita sponsorin langsung ya, yang kita sponsorin misalnya si A sponsor si B sponsor C.
C ke D itu jalur sponsor. Nah kalau jalur placement itu bedanya jalur yang ada di bawah kita, jaringan kita, tapi bukan kita yang sponsori. Itu ada member-member baru, member-member yang mungkin lempar dari upline ya, yang masuk ke jaringan kita. Nah itu disebut dengan placement, jadi jalur placement ya. Dan juga di sini ada untuk memantau juga ada bagan jaringan placement. Nah ini di kita punya back office juga ada ya, jadi berbentuk bagan, jadi kita bisa melihat gambar diagramnya ya, gambar diagram bentuk jaringan yang ada di jaringan kita. Nah sini sekilas saya akan menjelaskan tentang sponsor preview. Jadi di back office kita bisa melihat siapa sih sponsor yang kita sponsorin. Nah ini kita bisa lihat datanya, jadi dari sponsor genealogi ya, jadi kapan joinnya, peringkatnya apa, ini sudah ada semua ya. Downline kita ya, jumlah downline kita, peringkatnya apa saja gitu. Nah, selanjutnya ada sponsor preview. Nah sponsor preview ini adalah kita bisa melihat nih level 1 kita tuh ada berapa member, level 2, level 3, terus ini ada berapa member. Untuk lebih lebih detailnya kita bisa klik sini yang action sini nih, kita klik sini nanti akan keluar menu selanjutnya. Nanti bisa lebih detail lagi. Di sini ada jumlah member berdasarkan peringkat. Ya, jadi 1 diamond, 2 diamond, 3 diamond. Dan dari sini juga kita bisa lihat lagi secara detail dalamnya siapa aja nih dengan klik tanda ini, gambar loop ini ya. Nah, setelah loop ini keluar, semua member-member itu keluar semua nanti secara lebih detail. Nah, selanjutnya adalah sponsor list. Sponsor list ini ya sponsor yang preview member-member yang disponsori langsung oleh kita. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini cuma sekilas ya, Bapak Ibu, untuk melihat sponsor ya. Nah, di sini selanjutnya ada placement preview. Placement preview ini berarti memantau jalur placement kita ya, yang ada di jaringan kita. Ini secara global kita bisa lihat. Ini secara global jumlah member berapa, termasuk peringkat-peringkat dengan berapa member, dan juga bisa kita lihat jumlah di kaki kiri, kaki kanan, semua ada, bisa kita lihat. Nah, sekarang kita kalau mau ingin mensupport salah satu contoh ya, misalnya di sini akan support di kaki kanan yang di 5 diamond. Maka di sini kita klik aja nih di sini ya. Klik sini. Nah, maka informasi yang ada di situ keluar semua. Ya, namanya siapa, username, peringkatnya di mana. Nanti tinggal kita pilih nih. Kita mau support apa gitu. Jadi pada intinya semuanya ini adalah untuk strategi kita dalam mengembangkan bisnis kita ya. Oke, selanjutnya adalah placement preview. Ini cuma untuk preview. Jadi kita bisa masukkan ID kita di sini, langsung search. Nanti ini layer, maksudnya kita mau lihat berapa level ke bawah ya. Ini bisa diganti dan berdasarkan tanggal berapa sampai tanggal berapa kita mau lihat nih. Jadi kita saring member kita di bawah kita itu perkembangannya dalam bulan ini berapa kita bisa lihat. Jadi masukin tanggal dari tanggal berapa sampai berapa gitu ya. Tinggal kita search aja. Nanti bisa keluar member-membernya. Nah, tampilan seperti ini kita bisa klik plus, ini kita bisa klik 2 kali atau kita expand di sini juga. Klik expand, nanti keluar semua yang nama-nama membernya ya, berdasarkan peringkatnya. Kita bisa lihat personal PV-nya berapa dan informasi-informasi lainnya. Oke, Bapak Ibu, yaitu kan mengenai sekilas tentang informasi yang ada ya. Nah, selanjutnya ini adalah komisi. Komisi juga saya jelaskan secara singkat aja karena di sini kita cuma bisa kita bisa melihat bonus-bonus kita, komisi kita ya berdasarkan bonus sponsor nih. Nanti kan ada beberapa bonus kan, ada bonus sponsor yang lain. Ini nanti Bu Clara akan menjelaskan. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Contohnya sini adalah bonus sponsor. Jadi sponsor commission kita bisa lihat secara daily atau monthly, harian atau bulanan. Nah, di sini juga tampilannya ada akumulasinya nih. Total bulanan ini berapa nih dapatnya? Dan ini bulan berjalan. Ini bulan ini kita dapat segini nih, 107.000. Jadi informasi ini kita bisa lihat ya. Selanjutnya juga
kalau kita mau tahu bonus itu dari mana, tinggal tadi diklik, nanti keluar nih informasinya nih, dari mana asalnya yang kita sponsorin dan jumlahnya berapa, jumlah komisinya ya. Sehingga tadi dapat total segini 1 bulan dan 4 jutaan ini yang 100.000 ini untuk berjalan ya, ini akumulasinya 4 jutaan ya. Nah selanjutnya ini adalah tampilan bulanan, jadi kita bisa juga bulanan dari bulan Desember, Januari, kita bisa lihat secara summary-nya ya, summary-nya bisa lihat setiap perjalanan bonus bulanannya. Nah sekarang ada bonus kedua adalah bonus performance commission, sama tadi ya. Per satu modul dulu Pak, per satu modul aja, jangan dilangsung semua supaya nggak bingung. Per satu modul di review dulu sekali lagi, entar aja ya. Karena ini kan materinya cukup berat ya, karena ini banyak orang-orang baru ya. Jadi intinya di sini ada penekanan aja bahwa ada 4 poin yang mau ditekankan. Ini yang lain ini adalah tambahan gitu, tambahan untuk bagi yang mau mengetahui. Jadi jangan memang ini kan baru ya, sambil belajar ya gitu ya, saya paham banget. Jadi jangan kaget dulu mengenai materi ini karena website kita memang sangat-sangat lengkap. Tapi untuk pemula kita ada 4 topik yang akan kita perkuat ya, yaitu topik mendaftarkan orang ya pertama ya, kemudian kedua topik melihat membuat transaksi seperti RO ya, yang ketiga adalah transaksi untuk melakukan redeem seperti itu. Jadi beberapa hal pokok itu yang tadi itu adalah tambahan untuk melihat informasi-informasi yang ada di dalam web kita. Jadi Pak Indra tekankan saja, yang penting adalah ya mungkin yang mengenai yang itu kita lewatkan, maksudnya Bapak nggak usah terlalu fokus ya, itu nanti perdalam di materi berikutnya aja ya. Kali ini Bapak fokuskan di sana, sorry ya, supaya cari boleh Pak di review sebentar aja, di review lagi. Oke, tadi untuk yang tadi ya mungkin RO tadi ya. Tadi kan untuk udah menjoinkan tadi udah jelas semua. Untuk RO tadi kan sudah sama ya pilihannya, dari sales order itu nanti pilihnya repeat order, nanti kita tinggal pilih waktunya kapan gitu loh. Waktu bulan kan belum tentu juga seperti sekarang bulan Juli, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin udah pernah RO maju ke depan ya. Jadi kita pilih RO di bulan apa yang kita mau gitu loh. Setelah kita pilih sana, nanti pastikan bahwa RO itu adalah minimal 30 PV atau kelipatan 30. Jadi dari situ kita tinggal pilih input barangnya, dan nanti ada informasi tentang jumlah PV-nya. Dari situ kita tinggal pilih, dan ingat lagi untuk memilih tadi ada itu ya, pilih bulannya ya, split atau di current month. Nah itu harus juga perhatikan itu. Jadi kalau semua lebih daripada 30 PV atau kelipatan 30 PV, itu Bapak Ibu harus pilih yang split tadi ya, supaya jumlah PV-nya terdistribusi ke bulan berikutnya. Nah, itu sih pada intinya ya. Dan juga satu lagi tadi, untuk RO bisa nyicil. Jadi dari awal bulan sampai akhir bulan, asal memenuhi syarat per akhir bulan harus 30 PV gitu ya. Ya. Itu aja. Nah juga Bapak Ibu, untuk RO ini, jika Bapak Ibu tidak melakukan RO dan downline Bapak Ibu melakukan RO, Bapak Ibu nggak akan dapat bonus RO ya. Tapi PV RO dari downline Bapak Ibu itu dihitung ke PV group. Jadi PV-nya itu masuk, cuma bonusnya nggak dapat gitu. Itu aja ini paling ya untuk RO ya. Nah tadi sekilas cuma untuk informasi, kalau kita melihat perkembangan sponsor, placement, kita mau melihat intinya di back office kita bisa melihat siapa-siapa aja sih yang di bawah kita, yang kita sponsorin, yang placement, kita bisa melihat. Oke. Yang selanjutnya, ini tadi ya untuk performance commission ini semua
cuma kita bisa lihat semua, bisa dilihat secara detail. Ini juga sama ya. Nanti, nah Bapak Ibu, untuk komisi kita kan ada ini ya. Tadi di depan kan ada RO wallet ya, ada RO wallet, ada teks juga. Jadi setiap kali transaksi kita, komisi kita itu 5% dari kita akan masuk ke RO wallet ya. Dan sisanya setelah bonusnya itu setelah dikurang sama RO 5% akan kena 2,5% pajak ya. Jadi teksnya ada di sini. Dan RO wallet ini Bapak Ibu itu bisa kita gunakan ya. Jadi kalau Lovery Cash itu kita bisa tarik dana Lovery Cash ke rekening pribadi ya. Cuma untuk RO wallet itu dananya hanya untuk belanja, jadi tidak bisa ditarik ke rekening. Jadi sama-sama nggak hilang, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Untuk RO wallet tetap bisa dipakai tapi untuk belanja ya. Tadi itu juga untuk lihat bonus-bonus repeat order ya, bisa secara dilihat juga nanti. Untuk leadership juga, bonus leadership juga bisa kita lihat, dipantau. Nah, ini commission ada Bapak Ibu mungkin nanti di back office kita pasti ada daily statement ya. Daily statement itu adalah gabungan semuanya ya. Jadi dari bonus sponsor, bonus performance, jadi totalnya berapa, RO walletnya berapa. Nah ini ada pajaknya berapa persen, 2,5%, dan pada akhirnya di sini adalah net totalnya, net setelah dipotong semuanya itu ya. Nah di sini Bapak Ibu dari hasil tadi komisi kita sekarang lanjutkan ke Lovery Cash ya Bapak Ibu ya. Di Lovery Cash itu nanti nambah nih. Jadi kita dari bonus-bonus tersebut kalau kita mau lihat di Lovery Cash di situ ada submenu balance ya. Jadi balance ini kita klik, nanti akan muncul debit kreditnya ya, debit kredit dari bonus kita. Nah kita bisa lihat, misalkan di sini ada penambahan, tadi kan 500 ribuan ya. Nah di sini ada tambahan 500 ribu, jadi sehingga Lovery Cash kita bisa lihat di atas ini ya. Nah selanjutnya di Lovery Cash ini sebelum saya akan menjelaskan tentang redeem, di sini ada top up. Mungkin jarang ya Bapak Ibu ada yang melakukan, tapi top up ini digunakan untuk kalau misalnya kita ada perjalanan ke suatu tempat, mungkin di situ susah mencari bank atau ATM untuk transaksi gitu ya, misalnya ada member baru mau masuk. Nah caranya kita top up, kita punya Lovery Cash ya, kita top up, kita masukkan, jadi nanti pas sampai tempat di sana tinggal kita pakai Lovery Cash, nggak usah ke bank-bank lagi ya. Dan satu lagi menu untuk transfer, jadi Lovery Cash kita ini bisa kita transfer ke orang lain lagi, asalkan yang satu lagi nih username-nya benar ya, pastikan username benar, kita bisa melakukan transfer ke sesama. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang redeem ya. Nah bagaimana redeem? Sebenarnya gampang ya untuk redeem. Jadi setelah kita tadi pilih ke menu Lovery Cash, kita redeem, di sini ada request redeem, kita klik request redeem, nanti keluar menu seperti ini. Nah kita isi saja judulnya apa. Di sini juga informasi dananya tertera, dan kita mau redeem berapa, minimal 10.000 informasi kita masukkan, kita klik request OTP. Request OTP nanti ada kode yang dikirimkan, nanti nomor kode tersebut kita masukin ke sini di kolom ini, setelah itu kita submit, maka dana yang kita tarik atau kita redeem tersebut langsung masuk ke rekening kita. Untuk BCA itu pada saat itu juga dana langsung masuk. Cuma untuk beberapa bank yang lain selain BCA itu tergantung dari peraturan dari bank ya. Mungkin kurang lebih rata-rata sih 2 hari ya baru masuk ya. Nah untuk transfer request tadi sama Pak Ibu tadi. Jadi kita pastikan tahu dulu nomor user ID yang mau kita transfer. Nanti sama seperti ini tampilannya.
jumlahnya berapa, nanti sama Bapak. Ada beberapa profil kita misalnya mau diupdate yang harus diperbarui itu di halaman muka di username. Nah ini kita klik di sini, nanti akan muncul di sini change password sama view profile. Jadi kita bisa mengganti profil kita di sini. Mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki, kita bisa di sini kita perbaiki. Nah ini ada beberapa item yang tidak bisa kita langsung perbaiki ya, tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat di back office Bapak Ibu itu ada keterangan kita harus membuat surat ataupun persyaratan tertentu yang kita kirim ke kantor dulu untuk verifikasi ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu yang ditekankan sekarang adalah change password. Jadi password kita itu terakhir ini kan semua password di reset ya Bapak Ibu, dihapus semua ya. Jadi kita mesti bikin password baru. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah mengganti passwordnya yang baru. Ikutin aja urutan-urutannya, tinggal masukin password yang baru, nanti selanjutnya bisa terupdate dengan password baru. Tapi dengan syarat itu ya Bapak Ibu, persiapkan handphone yang sudah terdaftar di Longrix, karena di situ akan dikirim kode OTP-nya lagi untuk merubah password tersebut ya. Oke Bapak Ibu, itu ya untuk materi siang ini. Untuk review yang terakhir tadi mungkin sekedar untuk itu aja ya. Untuk Longrix Cash tadi ya, untuk redeem ya Bapak Ibu, pastikan untuk redeem itu nomor rekening Bapak Ibu sudah benar ya, yang tertera, yang terdaftar di Longrix itu. Oke, sorry ya. Sorry, ini